podcast, balik lagi bareng aku Meiti Ira nih. Nah, di episode kemarin kan kita udah ngebahas tentang kegalauan ya. Jadi, kali ini aku mau ngebahas tentang percintaan nih guys. Oke, podcast kali ini aku mau ajak partner untuk bincang-bincang biar tambah seru, biar tambah rame, biar tambah asik nih bahasannya. Biar kalian juga gak bosen gitu dengerin aku cuap-cuap sendiri gitu. Dan partner aku kali ini adalah Anggi DJ nih, yang biasa aku sapa dengan sebutan Mbak Anggi. Oke, langsung aja aku sambungin dulu ya. Halo? Halo Mbak Anggi? Apa Mei, nelpon malam-malam? Oke, sabar-sabar. Enggak, aku nih cuman mau nanya nih, kemarin denger nggak sih podcast aku yang 01 gitu? Denger dong, masa nggak denger sih? Aku mau nanya pendapat nih, gimana pendapat Mbak tentang podcast aku yang kemarin? Podcast itu kayaknya lagi digandrungin ya di dunia per-YouTuban. Oke. Bahkan di TikTok Lagi pun mewabah ya? podcast masuk dijadiin konten. Kayaknya emang generasi milenial zaman sekarang perlu yang namanya denger pendapat orang lain, cerita dari orang lain, apa aja bisa dijadiin tema di podcast. Oke, pendapat Mbak sendiri masuk. Semoga aja sih podcastmu ini nggak cuma sekali dua kali tayang. Amin. Sih, bisa terus-terusan tayang dan bermanfaat buat orang lain. Amin. Oh ya, by the way, aku mau ajak Mbak nih untuk sharing seputaran percintaan nih. Karena guys, basically Mbak Anggi ini katanya, tanda kutip ya, ahli dalam percintaan nih. Ahlinya, katanya. Oke. Mbak kan ahli nih ya dalam masalah percintaan ya. Memang punya banyak pengalaman gitu, atau memang udah S3 nih dalam masalah percintaan? Boleh dong sharing ilmunya ke kita. S3 dalam masalah percintaan. Sedap. Masalah apa dulu nih? Boleh kali ya buka konselingnya, Oke. tinggal bayar aja ya. Bisa diatur. Nah gini nih Mbak ya, dalam percintaan tuh katanya kan apa-apa yang maju tuh cowok duluan gitu ya. Gimana nih pendapat Mbak sendiri kalau yang maju tuh si cewek duluan nih, kayak ngechat duluan gitu, tanya kabar atau yang lain? Selagi konteksnya masih dalam batas wajar sih, menurut aku nggak ada yang salah sih dengan cewek ngechat duluan. Lagian sekarang zaman udah maju ya kan ya, nggak mesti apa-apa harus cowok duluan. Nah, kalau misalkan si cewek maju duluan gitu ya, ada nggak sih kemungkinan kalau si cewek ini jadi si cowok ya, maksud aku si cowok ini jadi ilfil gitu sama si cewek? Mungkin dari pengalaman atau dari curhat teman Mbak gitu. Kan notabene si cewek kan paradigmanya dikejar gitu ya, bukan mengejar gitu. Gimana nih pendapatnya? Nah kalau kasusnya kayak gini, selagi si cowoknya itu emang udah suka sama si cewek, mau itu ceweknya maju duluan atau enggak, kayaknya nggak ada masalah ya. Ini jadi masalah kita nggak tahu cowok itu suka apa enggak. Oke. Jadi gimana nih, kita sebagai kaum Hawa gitu ya, tahu gitu kalau kita tuh dapat respon positif gitu dari kaum Adam gitu. Nah, contoh yang bikin kaum Adam itu ilfil sama cewek pas lagi PDKT adalah ketika si cewek ngechatting duluan all the time. Dia pengen tahu apa aja yang dilakuin cowok itu setiap jam. Kayak seolah-olah mereka tuh udah pacaran padahal belum pacaran. Posesif sebelum waktunya, kepo padahal bukan siapa-siapa, ngatur-ngatur, cemburuan gak jelas, itu bikin cowok ilfil. Ih, apa sih ini cewek? Siapa gitu ya? Siapa bukan. Baru aja dibaperin dikit langsung kayak gini. Itu cowok males. Oke. Jadi kalau cewek ngechat duluan sih, itu kataku tadi nggak apa-apa selagi itu isi chattingnya biasa-biasa aja, masih dalam batas wajar. Normal ya. Kayak misalnya, Apa kabar? Bro, apa kabar? Kemana
aja. Kayak gitu sih. Stop sampai situ aja, nggak usah ditambah-tambah. Kemana aja sih kok hilang-hilangan, kemarin ada hari ini enggak. Itu udah ngarah ke posesif. Nah itu cowok males. Udah kayak gitu doang, hanya aja tarik ulur tarik ulur. Nah dengan kita itu nyari tapi kayak seolah-olah nggak nyari, itu udah nandain kalau kita sebenarnya udah mulai nyaman dengan hubungan baru yang sedang kita mulai. Karena cewek kalau udah nyaman, dia pasti bakal ngerasa kehilangan saat si doi hilang. Tarik ulur kayak main layangan gitu mbak ya. Kalau misalkan kebanyakan ulur tuh ya main layangan, biasanya layangan tuh putus ya nggak sih mbak? Nah itu balik lagi kayak mana cara si cewek main layangannya itu. Gimana cara dia main tarik ulur. Kalau dia jago main tarik ulur sih dapat. Pokoknya kalau kita udah ngechatting duluan, gimana tuh? Terus si cowok nggak ngerespon baik, dan selalu kita yang ngechat duluan, dianya nggak pernah, mending mundur. Dia nggak tertarik sama kita. Jadi kayak no response gitu ya dari si cowok, mendingan mundur ya. Nah, jadi kayak ada benang merah nih guys antara ilmu layangan sama ilmu percintaan gitu ya mbak ya. Ya betul. Layangan tuh ibarat kayak sebuah hubungan. Kita tuh harus tahu bagaimana cara menarik ulur. Jangan sampai terlalu kencang menarik karena bakal bikin dia hilang, putus. Dan jangan terlalu longgar mengulur karena hilang, bakal membuat dia lepas dari kita. Next pertanyaan nih. Jadi ceritanya nih sebelum maju nih ya si cewek gitu ya. Kapan sih cewek ini tahu gitu atau menyadari gitu kalau dia tuh sebenarnya ada feel gitu sama si cowok gitu. Terkadang nih banyak kejadian gitu ya. Cewek itu nggak peka gitu dengan perasaan sendiri gitu. Nah, kalau ini tanya sama perasaan kita sendiri. Karena kalau perasaan itu nanya itu ke hati bukan ke logika. Kalau kata Najwa Shihab. Jadi kita tuh coba deh dipikir pakai perasaan. Pas lagi sama dia, kita banyak ngerasa nyaman apa enggak, ngerasa nggak nyamannya, banyak ngerasa capeknya atau ngerasa senengnya. Kalau banyak nggak enaknya, kita nggak ada, berarti ya bukan dia. Nggak cocok ya. Terus tuh ya sebagai perempuan aku tuh juga bingung loh sama pola pikir perempuan. Kenapa tuh? Pas si cowok itu baik sama kita, suka sama kita, malah kebanyakan ceweknya nggak suka. Tapi si cewek malah lebih suka, lebih ngejar, lebih ngarep sama cowok yang kita tuh tahu nggak bakal bisa milikin dia. PA kan? PA. Kayak no response gitu mbak ya dari si cowok, jadi mendingan lebih milih mundur gitu ya. Tapi kayak pengalaman sendiri gitu mbak ya. Pengalaman pribadi, lebih suka sama fuckboy dibanding good boy. Really? Entahlah, kelainan dari lahir ya mbak ya. Jadi apa nih next yang mbak lakuin nih kalau memang kejadian tuh ya udah kayak begitu gitu? Ya ngalir aja sih, jalanin aja semuanya. Siapa yang paling banyak berjuang buat dapetin cewek, itu yang bakal kita ambil. Karena lebih baik kita tuh dicintai daripada mencintai. Asik. Karena kadar cinta perempuan dengan laki-laki itu beda. Cowok di awal itu menggebu-gebu, tapi lama-lama dia bakal menurun, bakal biasa aja. Cewek di awal biasa aja, tapi kalau udah nyaman dia bakal menggebu-gebu dibanding cowok. Jadi bayangin dong kalau kita tuh memperjuangkan orang yang kita tahu dia tuh nggak begitu respect sama kita, jadinya kalau jadi milik kita. Kayak jadi kalau cewek tuh kayak berkelanjut gitu ya mbak ya. Udah kayak korban drakor mbak nih kayaknya ya. Atau novel-novel romance gitu. Yang ceritanya cowok itu kayak nggak peka gitu, terus endingnya balik lagi gitu sama si cewek setelah hilang entah beberapa saat, berapa lama gitu, entah kemana gitu kan. Oh ya, ngomong-ngomong mbak ini suka baca novel nggak nih? Atau baca buku gitu? Buku suka, cuma nggak semua buku. Pernah beli buku, lihat dari reviewnya bagus, dari Goodreads bagus, ternyata pas dibaca di awal-awal kayak sinetron, kayak FTV, langsung tutup buku, males bacanya. Jahat ya? Nggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau memang milih buku nih, buku bacaan yang mbak lihat itu dari review orang-orang
atau dari cover yang menarik gitu sih? Milih buku itu kayak milih pasangan, tahu nggak? Asik. Kita emang pertama lihat dari covernya, bohong banget nggak lihat cover. Baca reviewnya, baca sinopsis di belakang, dirasa menarik kita ambil. Pas kita buka, kita baca berapa lembar awal ternyata ngebosenin, tinggalin. Udah cut off, nggak lagi aku lanjutin, ganti buku lain. Sumpah jahat banget. Nggak juga sih mbak, jadi kayak apa ya, aku juga pernah loh kayak gitu. Aku datang ke toko buku gitu, terus pertama kali ngeliat cover buku gitu kan, tertarik gitu kan, langsung aku ambil bukunya tanpa aku ngeliat lagi tuh review orang tuh gimana sih gitu. Oke, guys, jadi kayak ada ilmu percintaan benang merah gitu antara buku sama percintaan gitu mbak ya. Oke, next, balik lagi nih percintaan ya mbak ya. Terus misal nih ya, PDKT udah sukses gitu kan, hal apa sih yang paling rentan dari mbak gitu dalam suatu hubungan? Biasanya komunikasi sih. Males nggak sih pacaran tapi jarang ngasih kabar? Coba. Oke. Atau komunikasi yang terlalu over. Males juga nggak sih apa-apa harus dikabarin? Telat balas WhatsApp, marah-marah. Males nggak? Jadi intinya komunikasi efektif gitu. Komunikasi ya, efektif, kayak pernah dengar nih. Hafalan kita. Nah, anyway, dalam satu hubungan nih pasti pernah nih ngalamin kegagalan mbak ya. Pasti punya dong mantan ya kan? Mantanku banyak. Oke, I know. Hal apa nih yang paling berharga nih yang mbak pelajari banyak nih dari mantan yang didapat dari mantan? Share dong ilmunya. Bukan pelajaran sih yang harus diingat. Oke, apa tuh? Kayak hikmah bukan pernah punya mantan yang jarang komunikasi, berantem diem-dieman sebulan, sekalinya komunikasi langsung putus. Itu tuh kayak langsung ngasih pengalaman untuk kedepannya kalau komunikasi tuh penting. Kalau ada apa-apa tuh dibicarain, kalau ada masalah tuh yang diputus itu masalahnya, bukan hubungannya. Kita tuh jangan sampai egois dalam sebuah hubungan. That's right. Jadi kayak contohnya gitu ya, kalau misalkan emosi gitu sama pasangan sama mantan mbak kemarin gitu kan, ada nggak sih mantan mbak tuh yang lebih ngasih saran gitu, advance ke mbak, lebih baik diem dulu gitu, kalau udah reda nanti diomongin lagi gitu. Nah, ini silent treatment yang aku lakuin sampai sekarang, udah punya anak 2. Kalau lagi ribut sama suami, aku milih diem. Karena kalau kita marah, kita ngomong basing-basing. Tuh bang, aku laju kan, kita ngomong asal-asalan. Itu gak akan ada baik-baiknya. Keluar semua omongan tuh. Sejarah-sejarah dahulu kala tuh bakal keungkit-ungkit. Contohnya, yang kita ribut cuma masalah kulit ayam KFC dimakan sama suami tanpa persetujuan kita ungkit-ungkit kesalahan dia zaman dulu pacaran. Gak nyambung. Emang gak nyambung sih, tapi gak apa-apa sih. Buat yang denger podcast ini, aku doain salah satunya mantan Mbak Anggi nih, biar asik gitu kan, jadi rame kolom komen. Oke, jadi pelajaran si silent treatment itu sendiri dapat dari mantan ya? Enggak, kayaknya silent treatment emang dari aku lahir emang silent treatment. Dari lahir. Dari dulu kalau marah diem milihnya. Ya sampai sekarang kalau marah diem. Kayak kau kan? Yes, kalau marah that's diem. Right. Soalnya kalau orang yang biasa silent treatment, kenapa dia milih silent treatment? Dia tuh sadar diri. Pas dia marah, dikeluarin unek-uneknya. Biasanya keluar tuh setan semua omongannya. Atau nangis. Ya kan? Bener nggak? Oke. Ada bener ada enggaknya sih sebenarnya, enggak sih? Tapi sebenarnya Mbak setuju nggak sih sama silent treatment itu sendiri gitu? Khususnya pribadi orang itu gitu. Aku paling enak banget sama orang yang silent treatment, sok-sokan silent treatment, tapi nyindir di status WhatsApp, di Insta Story, di Twitter. Banget. Mending ngomong daripada nyindir-nyindir. Jadi redam emosi dulu gitu ya, daripada dampaknya parah gitu sampai bahasa setan sama kebun binatang gitu keluar ya. Loh, kalau misalkan Mbak tadi kan ngomong ya kalau mulutnya diem gitu, tapi
dia berkoar di medsos, dia berkoar di status gitu. Bukannya itu bukan silent treatment gitu sih jatuhnya, nggak sih Mbak? Emang bukan silent treatment jatuhnya, tapi dia tuh bilang kalau marah diem memang mulutnya, tapi jarinya nggak bisa diem. Jarinya nggak. Jadi kayak apa gitu namanya kalau gitu ya? Kayak caper. Udahlah, kenapa jadi gibah podcastnya? Sedikit bahas yang lain. Oke, bukan gibah kayaknya, tapi belok dikit gitu untuk intermezzo. Oke. Mbak, kan katanya nih banyak nih ya mantannya ya. Pernah nggak punya pengalaman nggak sih kalau punya pasangan yang umurnya lebih muda gitu dari Mbak Anggi? Salah pertanyaannya. Salah. Pernah nggak punya mantan yang umurnya lebih dewasa di atas aku? Jawabannya nggak punya, karena mantan aku kebanyakan di bawah aku atau seumuran dengan aku. Suamiku pun di bawah aku umurnya. Jadi gimana nih pengalamannya sama yang lebih muda gitu? Meskipun nggak menutup kemungkinan kalau umur bukan patokan kedewasaan seseorang, right? Iya. Kedewasaan itu nggak bisa dinilai dari usia. Tapi memang benar kalau pacaran sama yang lebih muda atau yang seumuran, siap-siap aja makan hati. Karena egonya sama-sama tinggi. Dan kalau itu di aku sih, aku nyaman-nyaman aja sih. Karena bisa bikin aku lebih dewasa menyikapinya. Jadi kalau misalkan lagi sama-sama emosi gitu ya, karena hal kecil gitu, selain dari silent treatment itu sendiri, Mbak ngapain nih sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan sama pasangan Mbak? Kalau udah silent treatment, biasanya udah tenang tuh kan. Nah, baru deh ketemuan, dibahas maunya kayak gimana, minta maaf. Ngalah tuh nggak apa-apa sih, sekali-sekali. Nggak harus cewek tuh harus selalu ngerasa menang sendiri. Tarik tambang aja kalau kita mundur, kita yang menang. Dengan kita bisa mengalahkan ego kita tuh sebenarnya kita udah menang dengan diri kita sendiri. Banyak banget guys peribahasa dari ilmu percintaan ternyata. Selain dari main layangan gitu tadi kan, sekarang tarik tambang loh guys. Lama-lama kayaknya podcast aku di dunia percintaan jadi kayak ilmu 17 Agustus ya gak sih? Oke, next, balik lagi ke topik ya. Next, pernah gak sih kalau misalkan Mbak marah gitu, Mbak lagi emosi nih tingkat dewa tuh, Mbak ngeblok gitu pasangan Mbak gitu, yang gak cuma di telepon gitu tapi di medsos juga gitu, semua ada di blok gitu? Pernah di blok karena males baca statusnya. Daripada aku emosi, blokir. Tapi pernah nggak sih Mei? Apa tuh? Kalau kamu punya mantan terus blok-blokan, ayo. Asem. Jadi aku gitu yang kena ya. But honestly, jujur aja nih pernah sih. Aku pernah ngeblok gitu telepon, medsos, karena aku tuh kesel gitu sama dia gitu. Jadi nggak cuma telepon aja yang aku blok, WhatsApp aku blok, semuanya lah aku blok, dan aku nutup akses dia untuk ngehubungin aku gitu aja. Stop bahas tentang aku ya, karena aku lagi mau nanya lagi banyak hal yang harus aku tanyain sama Mbak gitu. Jadi menurut Mbak, mending mutusin atau diputusin? Diputusin atau mutusin? Menurut aku dua-duanya sama-sama gak enak. Saat kita memutuskan suatu hubungan yang udah lama kita bina, itu kayak kita melepas seseorang yang selama ini kita sayang, dan tuh rasanya gak enak. Asik. Diputusin juga gak enak, lebih gak enak karena kita dipaksa harus berhenti mencintai seseorang secara sepihak. Jadi dua-duanya tuh gak enak Mei. Jadi gak bisa milih ya Mbak ya. Anyway, Mbak pernah gak sih ngomong suka duluan gitu ke cowok gitu? Atau menurut Mbak salah gak sih kalau misalkan cewek duluan gitu yang ngomong suka ke cowok yang dia suka gitu? Pernah sih ngomong suka sama temen cowok. Nggak pacaran, tapi kayak orang pacaran. Tapi nggak boleh sama-sama sayang. Kayak
boleh nggak sih kita ini saling sayang? Katanya nggak boleh, karena emang kita sudah komitnya temenan. Kesel dong, ya aku ngomongin aja, ya udah aku suka. Kayak mana kalau aku suka? Ya nggak boleh katanya. Ya udah kalau nggak boleh, kita selesai. Ya udah dari itu selesai. Sebenarnya ngomong suka atau sayang duluan itu nggak masalah. Yang penting porsinya itu kayak gimana. Kan ngomong suka atau sayang kan bukan berarti mau memiliki. Aku suka sama kau, suka sebagai teman, kan beda. Suka karena ingin memiliki. Ya kita nggak apa-apa sih suka sama orang. Masalahnya sukanya itu pengen milikin apa enggak. Nyambung nggak sih maksud aku? Jadi sesimpel itu gitu ya, Mbak ngomong suka, aku suka lo sama kamu gitu. Jadi kayak ngomong seolah-olah kayak Mbak tuh ngajakin beli bakso gitu ya, atau ngajakin nongkrong di warung gitu, enak banget dah. Nggak ada beban gitu Mbak ngomong kayak gitu. Atau ada nggak sih rasa grogi gitu karena kebawa perasaan? Mei, 6 tahun lo kita kenal. I know. Dan aku itu orangnya bodoh amat. Kalau aku udah bilang A berarti A. Kadang nggak mikirin perasaan orang kayak gimana. Itu jeleknya aku sih. Jadi pas aku ngomong aku suka, ya udah ngalir aja ngomong aku suka. Kalau aku ngomong aku nggak suka, ya aku juga ngomong nggak suka. Urusan kayak gimana respon dia belakangan. Yang penting aku nggak ada beban di pikiran. Kalau aku suka sama dia. Terus Mbak ngarepin nggak sih ada timbal balik gitu dari ungkapan perasaan Mbak sendiri gitu? Apa memang Mbak tuh cuman ngelepasin beban gitu dari perasaan yang Mbak pendem gitu? Enggak ada ngarep apa-apa. Enggak ada ngarep dijadiin pacar juga enggak. Cuma emang pengen ngasih tahu aja kalau suka. Kalau aku tuh suka loh sebagai temen. Mungkin emang dari dianya salah persepsi ya. Kira kalau kita suka tuh pengen memiliki. Dan suka itu beda dengan cinta. Asik. Enggak sih, aku cuma sebatas suka aja. Terus kalau ternyata dia milih ngilang, ya udah, bukan salah dia aku lagi dong. Jadi bedain ya guys antara suka gitu, perasaan suka sama cinta gitu ya Mbak ya. Jadi kayak FWB gitu ya Mbak ya, friends with benefit gitu ya. Menurut Mbak FWB itu apa sih? FWB itu seperti hubungan pertemanan, tapi ada benefitsnya. Benefitsnya biasanya kepuasan. Jadi kayak orang pacaran tapi bukan pacaran. Mereka temenan tapi kayak pacaran, tapi nggak pakai perasaan. Nah ini kita bahas di next episode aja ya. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini dulu nih guys pembahasan percintaan kali ini bareng Mbak Anggi nih. Makasih ya Mbak udah nemenin aku nih. Next time jangan kapok lagi kalau aku undang di podcast aku untuk ngebahas next topik yang lebih menarik. Boleh. Guys, akhir kata dari kita berdua nih. See you.